Simpul kampus tolong. Simpul kampus tolong motornya dirapikan, disiapkan. 2 mobil depan dulu ya. 2 mobil ke depan dulu, yang sebelah kanan. Ya, Aldi, Maju. Karena mobilnya ada 5. Nggak muat jalannya, jadi harus ada yang di depan. ayo Kiel, Aldi. Segera Oke. dirapikan dari pelopornya. Kawan-kawan Simpul. Ya, ikutin mobil merah. Ikutin ke depan. Jangan yang itu. Itu dia. Masuk. Ya. Terus berjejer 2. Jejer berdua. ya. Mobil kedua ini bisa ngambil sebelah kiri agar bisa masuk 2 mobil. Yang paling kiri. Iya. Ya, Ya. Tahan Ayo, mobil. Paling pelan-pelan. Mobilnya ambil kanan nih. Ini agak lebar tuh. Agak kanan. Ambil kanan. Itu toanya kena mobil komando yang lain. Ya, pelan-pelan. Ya. Terus. Yuk, mobil Ya, yang untuk satu. masyarakat yang ada di depan mobil Muat nggak? komando bisa jalan. Muat nggak? Ya, mobil komando bisa maju. Muat nggak bertiga? Bertiga muat nggak? Bisa. Oke, kawan-kawan semua sambil jalan. Bergerak dan bersatu menuju Indonesia baru. Singkirkanlah benalu, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang, rebut kedaulatan. Rakyat kita pasti akan menang. Revolusi, revolusi, revolusi sampai menang. Aksi lagi, aksi lagi, aksi lagi sampai menang. Bergerak dan bersatu menuju Indonesia baru. Singkirkanlah benalu, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang, rebut kedaulatan. Rakyat kita pasti akan menang. Revolusi, revolusi, revolusi sampai menang. Aksi lagi, aksi lagi, aksi lagi sampai menang. Baik kawan-kawan, sesuai dengan seruan berbagai macam serikat buruh dan juga organisasi-organisasi mahasiswa bahwa kita akan melakukan aksi secara nasional untuk menolak Omnibus Law yang diselenggarakan mulai tanggal 20 sampai tanggal 22 Oktober. Bahkan kita juga akan melakukan aksi di berbagai daerah secara terus-menerus sampai tuntutan kita pembatalan Omnibus Law ini benar-benar diwujudkan oleh Presiden.
kita menuntut kepada Presiden untuk segera menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pembatalan Omnibus Law. Kawan-kawan yang saya hormati, tanggal 8 Oktober kemarin di Jakarta dan juga beberapa kota, Pokoknya masih terus. di daerah-daerah, Masih terus, jangan kawan buruh, mahasiswa juga melakukan aksi unjuk rasa. Jangan keputus. Maju. Bahkan aksi-aksi unjuk rasa Jakarta maupun di beberapa daerah juga mendapat perlakuan represi dan juga pemblokadean dari aparat kepolisian. Padahal kita sebagai warga negara Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, bahwa aksi unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap negara. Siapapun dilarang untuk menghalang-halangi, memblokade, ikut intervensi dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat. Karena apa? Dengan adanya blokade-blokade yang dilakukan oleh aparat, justru itu memicu keributan dari para pengunjuk rasa atau demonstran. Kenapa? Karena unjuk rasa yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu ini adalah berkaitan dengan nasib kita ke depannya. Ada sebuah undang-undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang diklaim oleh pemerintah bahwa undang-undang tersebut bahkan bisa tetap jalan. akan menguntungkan rakyat kecil, kaum buruh, kaum tani, dan juga kaum muda. Padahal kami Serikat Buruh, Serikat Pekerja juga tak henti-hentinya melakukan diskusi atau pembahasan terkait pasal-pasal Jangan menghalangi atau jalannya substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kawan-kawan berada di belakang spanduk. Dan undang-undang itu ternyata justru mendegradasi hak-hak dari kaum buruh, khususnya di klaster ketenagakerjaan. Di sini banyak anak-anak muda, kaum muda pelajar mahasiswa, yang suatu saat ke depan mereka juga akan menjadi kaum buruh atau menjadi kaum pekerja. Tapi dalam proses ke depan, menurut Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, justru mereka sangat kecil kemungkinan untuk bisa diangkat menjadi pekerja tetap. Karena sistem kerjanya menurut undang-undang juga telah dirubah, yaitu dengan adanya kelonggaran atau fleksibilitas sistem kontrak dan outsourcing, sehingga ada indikasi bahwa ke depan yang namanya sistem pekerja tetap itu juga sudah tidak ada. Karena sistem kerja kontrak dan outsourcing ini diberikan kebebasan selonggar-longgarnya, sebebas-bebasnya. Jangka waktu yang juga tidak ditentukan. Jadi sampai bertahun-tahun kaum buruh, kaum pekerja tetap saja menjadi buruh kontrak dan outsourcing. Di sini saya rasa juga ada kawan-kawan kita yang terkena dampak dari sistem kerja kontrak dan outsourcing. Ada banyak dari pekerja bagian keamanan atau security yang status kerjanya bertahun-tahun, puluhan tahun itu adalah buruh kontrak atau outsourcing, dan mereka juga sewaktu-waktu mudah di PHK atau dikeluarkan dari perusahaan. Betul tidak bapak-bapak? Bapak-bapak security yang ada di kanan kiri, kalau statusnya kontrak dan outsourcing merugikan tidak? Merugikan buruh tidak? Oleh karena itu, bapak-bapak security, bapak-bapak satpam, aksi kaum buruh, tani,
mahasiswa dan pelajar hari ini adalah menginginkan Undang-Undang Omnibus Law ini dibatalkan, agar Presiden mencabut dengan menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selain itu, terkait dengan upah, khususnya di klaster ketenagakerjaan, bahwa selama ini dalam penetapan upah diberlakukan adalah upah minimum kota, upah minimum sektoral, dan juga upah minimum provinsi. Namun untuk UMP ini sebenarnya hanya di DKI Jakarta yang bisa diberlakukan, karena di daerah-daerah lain masih menggunakan upah minimum kota dan upah minimum sektoral kota atau kabupaten. Karena apa, kawan-kawan? Upah minimum provinsi dengan upah minimum sektoral kota maupun kabupaten jelas nilainya lebih besar upah minimum sektoral kota atau kabupaten. Upah minimum provinsi ini hanya diberlakukan di Jakarta. Fokus jalan terus, ikuti vapor di depan. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain dari kita selain menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Nafas. Yang bukan perangkat aksi, yang bukan vapor, masuk ke dalam barisan massa, kawan-kawan. Ya, untuk kawan-kawan yang berada di depan mobil komando yang paling depan bisa minggir untuk memberikan jalan kepada mobil komando agar tidak terlalu jauh dengan vapor. Ya, kalau saya teriakan Bagiku satu langkah pasti. persatuan, kawan-kawan menjawab. Buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Oke? Persatuan. Tani, mahasiswa, pelajar. Persatuan. Tani, mahasiswa, pelajar. Persatuan. Tani, mahasiswa, pelajar. Buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Persatuan. Buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Persatuan. Ya, kita telah belajar dari beberapa waktu yang lalu. Tahun 2019, di saat kawan-kawan mahasiswa, pelajar, kaum buruh, mereka Saksi yang ada di depan barisan pelopor, kawan-kawan pelajar. Mohon untuk berada di mobil komando jika Anda sekalian hendak bergabung dengan kami. Oke, Sekali lagi adik-adik, kami peringatkan kepada peserta aksi dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang mau bergabung dengan aksi kita, aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, agar semua masuk dalam barisan. Semua masuk dalam barisan. Bapak bisa maju. Vapor mepet ke vapor. Ya, yang bukan vapor bisa berada di belakang poster. Semua masuk dalam barisan, tidak tercecer. Berdasarkan dari pengalaman tahun yang lalu dan juga kemarin tanggal 8 Oktober, bahwa aksi-aksi kita mendapatkan represif dari aparat keamanan. Terjadi penangkapan luar biasa. Ada 1.000 lebih pada tanggal 8 Oktober. Mereka ditangkap-tangkapin, yang korban terbanyak adalah kawan-kawan dari pelajar dan mahasiswa. Artinya kawan-kawan, kita yang saat ini melakukan aksi ini dituntut untuk saling menjaga, saling membantu, saling bersolidaritas. Sepakat tidak, kawan-kawan? Sepakat tidak? Saling jaga, saling bantu, kawan? Kalau kawan-kawan sepakat,
agar semua masuk dalam barisan. Ya, kawan-kawan di depan sudah ada blokade. Diharap kawan-kawan untuk masuk ke dalam barisan. Karena di depan kita sudah terlihat blokade aparat kepolisian. Untuk kawan-kawan pelajar, Cek. Kawan, sebentar. Kawan-kawan Bapor, untuk menjaga keamanan aksi kita, berhenti terlebih dahulu. Kawan-kawan Bapor, untuk menjaga keamanan aksi kita, karena di depan sudah diblokade, berhenti terlebih dahulu. Oke, kawan Bapor berhenti dulu. Oke, agar membuat rantai tangan ya. Untuk seluruh masa aksi, selain dari barisan pelopor, diharapkan untuk berada di belakang mobil komando. Kami ulangi, kepada seluruh masa aksi gerakan buruh bersama rakyat yang bersepakat menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan berada di belakang mobil komando. Jika kawan-kawan tidak mematuhi komando dari mobil komando, berarti bukan masa dari gerakan buruh bersama rakyat. Iya, kawan-kawan pelajar, saya mau aksi teror, kawan-kawan bisa ikut di belakang mobil komando. Aksi kita hari ini aksi yang terpenting, kawan-kawan. Maka seluruh masa aksi berada di belakang komando. Kawan-kawan pelajar, mau gabung bukan di dalam situ kawan, di belakang mobil komando. Yang lain berangkat aksi dan Bapor di belakang mobil komando kawan-kawan. Ya, bergabung dengan Bapak Ibu petani dan teman-teman buruh. Bergabung dengan kawan-kawan buruh, petani dan mahasiswa di belakang mobil komando. Iya. Kalau kita mau bersama-sama, kalau kita ingin aktif terlibat di belakang buruh bersama rakyat, yang bukan berangkat aksi, yang bukan Bapor, diharapkan bergabung bersama masa di belakang mobil komando kawan-kawan. Siap satu komando. Ya, kawan-kawan pelajar masuk dalam barisan bareng dengan teman-teman buruh. Berangkat aksi di belakang mobil komando kawan-kawan. Bisa sepakat kawan-kawan? Kalau kita bersepakat, kita akan berjalan kembali kawan-kawan. Yang sebelah kiri pun hal yang sama kawan-kawan. Sebelah kiri, selain Bapor dan perangkat aksi, semua masuk dalam barisan massa kawan-kawan. Aldi, tolong yang di sebelah kiri. Untuk Bapor yang di sebelah kiri tolong bisa diatur. Untuk kawan-kawan yang di sebelah kiri tolong bisa diatur. Oke, Bapor siap. Amankan lihat sekitar kiri kanan kita. Apakah steril kawan-kawan? Kawan Bapor, perangkat aksi, semua barisan depan. Lihat kiri kanan kita kawan-kawan. Dan perangkat aksi untuk mengecek di kiri kanannya. Takut ada penyusup yang tidak kita inginkan kawan-kawan. Tunjukkan. Oke, kawan Bapor siap bergerak. Revolusi, revolusi. Bapor membuat border. Kawan-kawan Bapor membuat border, bergandengan tangan kawan-kawan, buat border, ada satu barisan. Mobil komando maju, Bapor maju kawan-kawan. Ya, membuat border. Diikuti terus. Mungkin untuk motong di belakangnya. Motong disusun seperti semula menjadi 4 barisan. 3. Ya, ini mobil ini masuk. Mobil komando masuk. Sopir, Oke, yang satunya Ya, mobil komando P2RI bisa apa kembali? Untuk mobil komando putih masuk sebelah kiri, Muat nggak? Muat itu cukup. Cukup. Ambil kiri. Oke, Bapor KRPI Ambil kiri. ikuti komando dari Komandan Bapor dari Gerakan Buruh dan kawan-kawan petani. Kawan-kawan masa aksinya tahan dulu, berhenti dulu. Kawan-kawan masa aksi berhenti dulu, spanduk berhenti dulu. Woi, ambil kiri kok.
Halo, sopirnya, sopir motor, ayo, gabung. Kali mah 4 kali. Sinanda. Muat nggak? Hah? Nggak muat. Muat. Tim. Muat. Oh, ini sayap sih. Oke, itu aja, ditutup aja kalau ini nggak muat. Ditutup sayapnya ditutup aja. Sayapnya ditutup. Yang sebelah situ. Ya. Maaf, kawan-kawan taksi. Kawan-kawan bapak yang di depan berarti bukan masa dari gebrak ya. Untuk tetap dijaga keamanannya. Ya. Ditali. Oke, dan gimana? Saudara bisa maju? Oke. Silakan maju kawan Bapor. Bapor maju pelan-pelan, ya. Udah maju aja. Mobil komando sudah jalan. Mas, yang jualan jangan di tengah. Kalau mau di depan kalian. Ya. Yang jualan di depan aja. Ya. Bergerak dan melaju menuju Indonesia. Oke, yang barisan di belakang mobil komando ini juga membuat border, bisa border gini, rantai usia border gini, ya, memanjang terus, border memanjang. Silakan memanjang, jangan kumpul di sini, manjang. Oh, memanjang, border. Singkirkan dengan maju, singkirkan. Ayo, sambil jalan terus, sambil jalan. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang merebut kedaulatan. Rakyat kita pasti akan menang. Revolusi sampai menang. Aksi lagi sampai menang. Bergerak dan melaju menuju Indonesia baru. Singkirkan lengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Rakyat kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang rebut kedaulatan. Oke. Rakyat kita. Kawan-kawan yang jalan di sebelah kanan, ada di sebelah kanan masuk semua ke barisan kita. Yang bagian dari aksi hari ini supaya masuk ke barisan. Semua, jangan berada di kanan. Yang ada di sebelah kanan supaya masuk dalam barisan. Guru kami mahasiswa rakyat kecintaan. Kalau tidak masuk dalam barisan, nanti justru terjadi provokasi-provokasi dan kita tidak tahu. Maka kawan-kawan semua masuk dalam barisan.
Semua masuk dalam barisan. Aksi kita ini harus disiplin. Kita sudah banyak belajar dari aksi-aksi sebelumnya bahwa terjadinya represi itu yang juga mengakibatkan banyak dari kawan-kawan kita yang menjadi korban, baik korban penangkapan dan juga kekerasan dari pihak aparat kepolisian. Maka kami minta semua peserta aksi masuk dalam barisan agar kawan-kawan kita yang perangkap aksi ini juga bisa melakukan upaya-upaya jika terjadi chaos atau bentrokan. Kawan-kawan semua masuk dalam barisan. Untuk bakor yang di depan maupun juga berbaris rapi PKM, buat bakor yang di depan maupun juga berbaris rapi dalam bergerombol, berbaris rapi. Buat barang aksi yang depan maupun tolong dibarisi dengan rapi. Oke, semua bikin border, Kawan-kawan pada kasih rantai manusia, border. Ayo bikin border semua. Karena kita sudah mendeklarasikan diri bahwa kita gerakan buruh bersama rakyat, dan di sini kita telah bergabung. Ada kawan-kawan buruh, ada kawan-kawan petani, ada kawan mahasiswa, ada pelajar, dan juga ada kawan-kawan dari pemuda atau elemen masyarakat di perkotaan. Dan semua telah bersatu padu, kita secara bersama-sama untuk melakukan aksi turun ke jalan. Bukan hanya kali ini, tapi kita sudah berkali-kali kita berupaya untuk melakukan aksi secara serentak, secara bersama-sama. Kami juga berpandangan bahwa ke depan persatuan dari kaum kecil atau rakyat kecil, rakyat tertindas ini harus benar-benar bisa terwujud. Sebab apa? Kekuasaan yang ada sekarang ini jelas-jelas didominasi oleh kaum pemilik modal. Betul tidak? Negara kita, negara yang besar, yang kaya raya ini ternyata bisa diatur oleh konglomerat. Betul tidak? Konglomerat itu jumlahnya tidak banyak di Indonesia. Ada 500? Tidak ada. Dan mereka bisa mengatur negara kita dengan seenaknya. Kita tidak mau lagi. Kita rakyat mayoritas, ada kaum tani, ada kaum pelajar mahasiswa, menginginkan adanya sebuah perubahan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan bermartabat. Dan itu semua bisa dilakukan atau diterapkan ketika masyarakat kecil atau rakyat kecil seperti kita ini memiliki yang luar biasa, mempunyai sebuah alat politik yang bisa menyatukan dari berbagai macam kekuatan. Mungkin atau tidak, kawan-kawan? Mungkin atau tidak membuat persatuan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Hanya saja memang sudah bertahun-tahun kita ini masih kesulitan. Tapi dari pengalaman-pengalaman, dari kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang memaksa kita, yang mengajari kita untuk bagaimana kita bisa bersatu padu dalam satu perjuangan atau satu perlawanan. Satu komando. Kanan. Satu komando. Satu perlawanan. Satu komando. Satu komando. Tangan kirinya kawan-kawan, angkat keras-keras, angkat setinggi-tingginya. Satu komando. Satu komando. Satu komando. Cabut Omnibus Law
kawan-kawan, terbitkan Perpu sekarang juga, bisa? Cabut Omnibus Law. Cabut Omnibus Law. Cabut Omnibus Law. Ya. Bagi sebagian orang atau dari kelompok atau elemen organisasi gerakan rakyat menuntut penerbitan Perpu ini dianggap tidak relevan. Padahal menurut kita adalah dengan kita menuntut Perpu, menuntut kewenangan seorang presiden. Karena apa? Presiden dan pemerintah yang menyodorkan, yang mengusulkan tentang program Omnibus Law kepada DPR. Dan DPR telah membahas dan kemudian telah mengesahkan atau menetapkan. Dan saat ini juga kita meminta kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu untuk pembatalan Omnibus Law. Tuntutan kita tidak muluk-muluk tentu. Banyak dari warga masyarakat yang juga mengatakan bahwa tuntutan kita untuk membatalkan Omnibus Law ini tidak akan dipenuhi. Karena Omnibus Law ini sudah disetujui mayoritas partai. Tapi menurut kami, Gerakan Buruh Bersama Rakyat, bahwa menuntut pembatalan Omnibus Law atau dengan menerbitkan Perpu ini adalah sebuah tuntutan yang rasional. Kalau kemudian tuntutan ini juga tidak didengarkan dan gerakan rakyat, gerakan buruh, mahasiswa juga makin membesar. Dan juga tidak ada respon baik dari Presiden. Maka kita juga berhak menuntut kepada Presiden dan Wakil Presiden agar mundur dari jabatan. Dan itu adalah juga tuntutan yang realistis. Ketika suara-suara kita dibungkam, suara-suara kita tidak direspon dengan baik, suara-suara dari rakyat kecil tidak didengarkan. Betul tidak, kawan-kawan? Kawan-kawan ingat bagaimana Soeharto, rezim Orde Baru, mereka berkuasa selama 32 tahun. Selama 32 tahun itu telah membuat kebijakan-kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat kecil. Hutang menumpuk, akhirnya rakyat Indonesia yang juga terkena getahnya atau terkena dampaknya. Yaitu pada tahun 97-98 terjadi krisis ekonomi yang kemudian itu juga menyadarkan dari rakyat kita, rakyat Indonesia, untuk menentang kebijakan-kebijakan Soeharto. Tuntutan dari yang sekedar ekonomis yang kemudian juga menjadi politis. Tuntutan tentang penurunan harga-harga kebutuhan pokok juga berubah menjadi penurunan Presiden Soeharto. Dan atas kehendak rakyat tahun 98 ternyata Soeharto tumbang. Masih ingat, kawan-kawan? Masih ingat? Dan hari ini, kawan-kawan, kita juga ya, hari ini juga kita sedang berupaya menegur pemerintah, menuntut pemerintah
bahwa apa yang telah dikeluarkan terkait dengan kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja ini, elemen masyarakat, kaum buruh, mahasiswa tidak suka yang menolak Omnibus Law tersebut. Maka kita harus secara bersama-sama menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja. Terus, mobil komando terus. Mobil komando terus. Mobil komando terus. Terus agak rapat dengan barisan 2 por. Rapat dengan barisan 2 por. Karena depan itu udah sama mata. Iya, makanya itu kita nahan sampai sini aja kita. Kita pasti sini aja udah. Faktor itu berada di perjalanan kumpulan itu. Masuk paling dekat kumpulan itu dia nanti kalau mau apa bahasa muter. Gak apa-apa. Gue dekat masjid, dekat kumpulan itu. Kalau ada apa-apa mau depan muter. Kawan-kawan Mansasi tetap bertahan di dalam mobil komando, jangan maju. Bertahan di tempat. Ini ada depan. Iya, ini agak depan dikit. Mokom dekat itu dia akan muter. Ya. Kawan-kawan Bapor masih di depan lagi, di depan putaran, posisi depan putaran. Kampus, kampus pelajar dan pemuda. Kawan-kawan Bapor KRPI bisa membubarkan diri, tetap berada dalam satu barisan. Bapor Berada di depan putaran, Bapor, jalan. Berada di depan putaran, putar balik itu depannya. Terus maju. Oke. Mokom bisa maju perlahan. Ya, Mokom maju. Kita sekarang dikit. Ya, terus. Untuk Bapor berada di depan putaran ya, di depan putar balik. Terus lurus. Oke, di situ cukup. Bapor cukup. Bapor cukup, dan Mokom maju. Mokom baru dekat putaran ini. Ya.
Oke. Kita santai aja. Iya. Oke, cukup. Ya. Baik, kawan-kawan, untuk barisan spanduk agak maju lagi. Mobilnya disejajarkan, maju lagi sedikit. Mokom sejajarkan. Ya, mokomnya disejajarkan. Lagi. Ya. Untuk tim logistik minta bantuannya kawan-kawan bapak di depan diantarkan minum. Kawan-kawan bapak tidak bisa meninggalkan lokasi sehingga perlu diantar minum. Oke, kawan-kawan spanduk yang barisan spanduk maju lagi. Lagi. Ya, mobil itu suruh keluar dulu. Mobil pedagang suruh keluar dulu. Ya. Oke, kawan-kawan maju. Maju semua dulu. Maju. Oke, terus. Lagi. Oke ya, sementara sambil nunggu orasi dari kawan-kawan, ini kawan-kawan duduk istirahat dulu, tapi istirahat di tempat. Istirahat dulu, duduk, semua duduk dulu. Karena memang di depan itu memang sudah ada kawan-kawan buruh dan mahasiswa dari berbagai macam organisasi sudah ada di depan. Meninggalkan tempat, duduk di tempat. Duduk di tempat. Kita kasih kesempatan kawan-kawan untuk beristirahat dulu sejenak. Sambil mendengarkan orasi dari perwakilan organisasi. Kawan-kawan sekalian, silakan dari beristirahat. Kita akan memanggil kawan-kawan untuk berorasi. Ya, usahakan masih terkumpul dalam satu barisan kita. Dalam satu barisan. Kawan-kawan jangan meninggalkan tempat asing, tetap duduk di tempat. Oke, yang belum orasi dari mana? Belum orasi. Ya, sebentar. Kawan-kawan dan dulu, nanti buat petani ada. Oke, silakan kawan-kawan jaringan muda berorasi, jaringan muda setara. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa perempuan muda kampus yang juga menjadi bagian dari gerakan buruh bersama rakyat, ingin menyuarakan juga penolakannya sebagai generasi yang nanti akan menjadi korban dari Undang-Undang Cipta Kerja. Silakan. Elah barakas di media lu. Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup petani! Hidup perempuan yang melawan!
Muda Setara. Di sini saya ingin kepada para penguasa dan para pengusaha yang akhirnya menghasilkan Omnibus Law. Kita tahu sama-sama kawan-kawan bahwa Omnibus Law ini sangat menindas rakyat. Kita tahu kawan-kawan, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Kita tahu rezim ini sudah sangat menindas kawan-kawan. Siapa yang datang ke sini membawa kemarahan kawan-kawan? Siapa yang marah kawan-kawan? Siapa yang menindas kita kawan-kawan? Ternyata gak cuma influencer aja yang suka collab. Penguasa sama pemerintah, penguasa sama pengusaha collab buat Omnibus Law. Terima kasih. Masih semangat kawan-kawan semua. Masih semangat kawan-kawan semua. Hidup buruh, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup petani, hidup perempuan, hidup rakyat Indonesia. Selamat sore kawan-kawan semua. Perkenalkan saya Evanus Cahyani dari Jaringan Buruh Setara. Hari ini kita kembali berdiri. Hari ini kita kembali bersinergi untuk melawan rejim yang sangat jahat sekali kawan-kawan. Kita bisa tahu. Yang pertama adalah undang pelemahan KPK, undang-undang minerba, undang-undang Omnibus Law, dikeluarkannya RUU PKS dari prolegnas prioritas, tidak disahkannya RUU PPRT adalah paket lengkap rejim hari ini kawan-kawan semua. Betul atau tidak kawan-kawan? Betul atau tidak kawan-kawan? Hari ini Jaringan Muda Setara bersama Gerakan Rakyat atau Gebrak bersama-sama melawan rezim yang jahat. Karena kita tahu, kita sebagai mahasiswi, sebagai calon pekerja, kita akan juga menjadi korban penindasan dari para penguasa dan para pemerintah, para kawan-kawan semua. Jadi hari ini kita harus bisa bersinergi bersama kawan-kawan. Kita bisa lihat hari ini aparat yang seharusnya menjadi alat negara sekarang justru malah menjadi alat pemerintah yang justru malah menyerang rakyatnya sendiri. Betul atau tidak kawan-kawan? Hari ini aparat kita justru menjadi alat pemerintah yang justru malah memberikan membabi buta menyerang rakyatnya kawan-kawan semua. Hari ini kita tahu bahwa Omnibus Law Cipta Kerja adalah cacat hukum, cacat demokrasi. Kenapa kita perempuan muda di sini berdiri di sini bersama Gebrak adalah karena hari ini demokrasi adalah alat untuk kita menuju kebebasan, menuju kesetaraan. Dengan adanya Omnibus Law, semua kebebasan dan kesetaraan itu akan bisa dihimpit kawan-kawan semua. Untuk itu kita semua bersama rakyat harus bisa bersinergi bersama. Terima kasih. Hidup buruh, hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat miskin kota. Terima kasih kawan dari Jaringan Muda Setara. Berikutnya kawan petani dari Cianjur. Setelah kawan, oke, silakan kawan petani dari Cilacap. Berikutnya kawan Boeing dari KPBI. Jangan turun dari mobil komando. Silakan kawan petani dari Cilacap. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kawan-kawan petani kita. Hormati. Mungkin karena keseharian kami petani jadi tidak fasih dengan bahasa aksi, mohon dimaklumi. Kami memperkenalkan diri, saya Yunus Anis, pengurus Serikat Tani Mandiri Kabupaten Cilacap. Hidup petani, ya, hidup semuanya, rakyat Indonesia. Sebelum Undang-Undang Omnibus Law disahkan saja,
kami yang ada di Cilacap, petani, seolah-olah bukan warga Indonesia. Padahal KTP kami adalah KTP Indonesia. Kami di Cilacap mulai dari Kalipucang sampai ke daerah perbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Di sana sedang memperjuangkan tanah yang secara de facto sudah diduduki, sudah digarap antara 20 sampai 40 tahun. Tetapi belum ada pengakuan resmi dari pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, sumbangan petani di sana setiap tahun hampir karena ada 11.000 hektar dengan 4 ton 1 hektar, sekitar 40.000 ton beras per tahun. Kalau berasnya tidak ada diskriminasi, bisa dijual kemana saja. Tetapi di lahan yang 11.000 hektar, secuil pun aspal belum ada. Bantuan pemerintah belum ada. Walaupun ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang bisa mengatur pembangunan desa, tetapi pemerintah desa tidak bisa membangun di wilayah yang sedang disengketakan. Inilah yang kami anggap adalah diskriminasi sebelum ada Undang-Undang Omnibus Law. Apalagi kalau nanti sudah ada. Kekhawatiran kami adalah karena belum ada surat, kami mendengar katanya nanti akan ada jalan tol dari Bandung sampai ke Cilacap, yang katanya pintu masuk di Kabupaten Cilacap ada di Kalipucang. Jadi ada di Jawa bagian selatan, yang ada di daerah Tanah Timbul. Nasib kami nanti bagaimana? Apakah ada pembedasan? Apa hanya mendapat nasib pengusiran saja? Itu Pak. Karena kami juga petani, kami menitipkan, saya percaya dengan teman yang ada di kota, ada mahasiswa, ada pelajar, ada buruh, dan lain sebagainya, agar perjuangan ini jangan hanya setengah jalan. Kalau nanti jebol di DPR, kami mohon para cendekiawan juga nanti maju untuk di Mahkamah Konstitusi, untuk diuji materi kalau nanti di tingkat DPR atau di tingkat Presiden sampai disahkan. Itu Pak, penderitaan kami adalah seperti itu. Kita sudah 40 tahun lebih menduduki tanah tersebut, tetapi surat sepetil pun belum ada. Jadi nanti kalau ada jalan masuk ke sana dari Kalipucang sampai ke Cilacap, nasib kami akan seperti apa? Mungkin seperti ini nanti bisa digambarkan oleh petani yang dari Cilacap yang namanya adalah Mbah Tamad. Mungkin itu garis besar yang kami hadapi di Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Hidup petani, hidup pelajar, dan hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak petani kita dari Cilacap yang juga menjadi bagian dari korban Undang-Undang Cipta Kerja dan bahkan menjadi korban dari sebelum Undang-Undang Cipta Kerja juga disahkan. Berikutnya saya panggil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, kawan Ilham Shah, untuk menyampaikan orasi politiknya. Silakan. Cek. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Selamat sore. Selamat sore kawan-kawan buruh. Selamat sore kawan-kawan mahasiswa. Selamat sore kawan-kawan pelajar. Dan selamat sore semua rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Dalam kesempatan pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana situasi gerakan rakyat, bagaimana rejim merespon dari gerakan rakyat. Setelah aksi tanggal 8 kemarin, kawan-kawan bisa melihat bagaimana pejabat negara mengatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa
yang dilakukan oleh buruh, yang dilakukan pelajar dan berbagai macam elemen gerakan rakyat adalah sebuah aksi yang ditunggangi, aksi yang dibayar, aksi yang membuat utuh. Media massa diramaikan dengan media-media tersebut. Berita-berita tersebut tidak ada hentinya, terus diulang, terus dan terus diulang. Apa tujuan dari rejim untuk menyampaikan hal-hal tersebut? Pertama, tujuannya adalah menyerang lawan politiknya. Siapapun yang dianggap menjadi lawan politik kekuasaan, itu secara tidak langsung akan membuat mereka berkhawatir terhadap bisa saja dituduh sebagai orang yang menunggangi. Target kedua yang ingin mereka sampaikan adalah bagaimana di antara sesama gerakan rakyat itu sendiri semua saling curiga, semua saling tidak percaya, yang pada akhirnya terjadi pecah belah di antara sesama gerakan rakyat itu sendiri. Tujuan akhirnya adalah memoderasi, menghentikan perlawanan dari berbagai macam lapisan gerakan rakyat yang terjadi di berbagai macam kota di Indonesia. Tujuan lain adalah untuk mengantisipasi kelas menengah yang lain agar tidak bersimpatik, agar tidak terlibat dalam aksi-aksi massa. Kita tahu tujuan mereka adalah untuk pecah belah, dan kita sadar tuduhan tersebut adalah tuduhan untuk melemahkan gerakan rakyat. Tapi kita tidak gampang lagi untuk dihantut, dipecah belah seperti sebelumnya. Seperti hari ini, gerakan rakyat masih bergelora, gerakan rakyat masih turun dalam jumlah yang besar, ada di 60 kota di seluruh Indonesia pada hari ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bagaimana satu kebijakan di negara ini pada hari ini, itu bukanlah kebijakan yang hasil dari pemikirannya Jokowi, bukan semata-mata DPR. Kita sudah sering dengar bahwa ada segelintir orang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai pengaruh yang begitu besar di negara ini. Mereka bisa mempengaruhi partai politik, mereka bisa mempengaruhi anggota DPR, mereka bisa mempengaruhi presiden, mereka bisa mempengaruhi eksekutif dan legislatif, bahkan aparat. Siapa mereka? Mereka lah kaum 1%, mereka lah oligarki yang sebenarnya di balik berbagai macam kebijakan yang tidak menguntungkan kepada rakyat. Orang-orang yang bisa menguasai media, orang-orang yang menguasai partai politik, orang yang menjadi cukong pada saat merekalah yang mengatur aturan hukum, sehingga kepentingan bisnis itu bisa terakomodir dalam undang-undang. Itulah oligarki, itulah oligarki dalam negeri yang hari ini segelintir orang menguasai mayoritas. Mereka ada lagi kepentingan modal asing. Kepentingan modal asing biasa bermain dalam lembaga-lembaga internasional. Ada IMF, ada WTO, ada CGI, dan berbagai macam bentuk lembaga-lembaga internasional yang mendiktekan kebijakannya kepada negara-negara seperti Indonesia agar investasi mereka, modal mereka bisa masuk ke Indonesia dengan mudah, bisa mengeksploitasi kekayaan alam bangsa ini dan bisa mengeksploitasi tenaga kerja atau rakyat pekerja di negeri ini. Merekalah kapitalisme internasional dengan menggunakan tangan-tangan berbagai macam lembaga internasional yang ada pada. Seperti kita tahu, IMF tahun 98 sebelum Soeharto jatuh, dalam surat hutang piutang mereka memberikan syarat kepada Soeharto. IMF akan memberikan hutang saat itu, tapi apa syarat yang mereka ajukan? Satu,
privatisasi BUMN. Jual BUMN kita. Tujuannya apa? Agar mereka bisa mencaplok BUMN yang ada. Itu syarat salah satu yang disampaikan. Kedua, kita menyampaikan syarat liberalisasi pasar. Tidak ada lagi pajak bagi barang-barang dari luar, sehingga Indonesia bisa menjadi pasar bagi produk-produk yang mereka hasilkan, atau produk-produk kapitalistik, produk dari kapitalisme internasional. Karena Indonesia adalah negara nomor 4 terbesar penduduknya. 267 juta rakyat adalah pasar bagi produk-produk internasional. Makanya mereka mendesak untuk adanya liberalisasi, sehingga jangan heran UMKM kita akhirnya pada mati, pada gulung tikar karena masuk barang-barang dari luar dengan harga yang sangat murah. Lalu apa lagi yang mereka syaratkan? Penciptaan subsidi mulai dari cabut, subsidi pendidikan dicabut, subsidi pupuk dicabut, berbagai macam subsidi pun katanya ada persaingan pasar yang menentukan. Lalu yang terakhir, mereka menginginkan deregulasi, perubahan undang-undang. Perubahan undang-undang itulah yang hingga hari ini dalam kerangka Omnibus Law, dalam memperlancar arus kepentingan modal mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Itulah yang menguasai, yang mendiktekan berbagai macam kebijakan di pemerintahan Indonesia. Oligarki dalam negeri atau borjuasi nasional dan kapitalisme internasional melalui berbagai macam lembaga-lembaga keuangan yang ada maupun lembaga perdagangan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, tahun 2019 dan tahun 2020 patut kita catat, ini adalah kebangkitan angkatan baru, angkatan muda yang lahir di era reformasi. Jangan heran mahasiswa tumpah ruah waktu aksi reformasi korupsi. Mereka adalah generasi baru, ingin keadilan harus sirna di negeri ini. Jangan pelajar-pelajar STM, pelajar SMA jalan, mereka memobilisasi dirinya tak takut sedikit pun. Inilah generasi baru yang menjadi harapan bagi Indonesia ke depan. Kalau ada yang mengatakan mereka ditunggangi, kalau ada yang mengatakan mereka dibayar, kalau ada yang mengatakan mereka tidak tahu apa-apa, sebenarnya yang mengatakan yang tidak tahu apa-apa. Saya sampaikan saja misal pelajar. Kalau kawan-kawan tanya, ada pelajar mobilisasi ke sini, kalian dari mana? Mereka pasti akan menjawab, kalau tidak dari arah Cengkareng, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bekasi, daerah-daerah di mana padat penduduk, di mana rakyat bekerja, hidup bersempit-sempitan di tempat itu. Mereka adalah anak-anak yang miskin perkotaan. Pelajar termobilisasi adalah anak-anak yang bekerja sendiri. Mereka tidak tahu tentang persoalan yang ada. Jangan menganggap remeh mereka, anak-anak milenial yang sudah familiar dengan handphone, dengan media sosial. Setiap hari bisa melihat pertengkaran ibu dan bapak hanya karena persoalan kontrakan. Mereka setiap hari melihat kekerasan ya lingkungan padat penduduk. Tapi di sisi di media sosial juga dipertontonkan
bagaimana kehidupan mewah para pejabat, bagaimana kehidupan mewah kapitalis pengusaha-pengusaha, kehidupan mewah artis. Mereka bisa merasa bahwa keadilan yang mereka rasakan, ketenangan sosial yang mereka rasakan. Cek. Jadi jangan dianggap sepele. Mereka adalah generasi yang bisa mengerti bahwa ada ketidakadilan sosial di negeri ini. Kalau ada pejabat yang mengatakan pelajar tidak tahu apa-apa tentang Omnibus Law, boleh kita tanya, pejabat tersebut juga pasti tidak tahu tentang Omnibus Law. Kaum muda hari ini sedang bangkit. Kaum muda sedang menghimpun kekuatannya. Kaum muda harus mengambil peran lebih maksimal dalam perjuangan ini. Karena masa depan ada di tangan kaum muda. Karena masa depan Indonesia yang gemilang ada di tangan kalian kaum muda. Baik itu pelajar maupun mahasiswa. Sehingga patut kita berikan apresiasi kepada mahasiswa yang bergerak. Patut kita berikan apresiasi kepada pelajar yang berjuang. Karena mereka adalah generasi yang akan menentukan nasibnya ke depan. Yang keempat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Gerakan rakyat dari tahun 98 hingga hari ini. Gerakan rakyat selalu ditelikung oleh elit-elit politik. Gerakan rakyat dari dulu, dari 98, belum sanggup untuk membuat perubahan yang fundamental di negeri ini, perubahan yang mengakar di negeri ini. Gerakan rakyat baru bersifat aksi-aksi penolakan terhadap kebijakan-kebijakan negara. Gerakan rakyat belum mampu untuk menentukan arah dari kebijakan negara ini. Karena apa? Karena gerakan rakyat, gerakan buruh tidak terlibat dalam penyusunan undang-undang. Gerakan mahasiswa tidak punya perwakilan di parlemen. Gerakan lingkungan, masyarakat adat, kaum tani tidak mempunyai wakil di parlemen. Gerakan rakyat hari ini sering dikalahkan. Gerakan rakyat selalu dilemahkan. Tapi kita juga sadar sepenuhnya bagaimana potensi dari gerakan rakyat tersebut. Bisa kita lihat di sekitar sini. Ada yang menuju Jalan Sabang, ada yang berbalik pulang, ada yang masih bertahan, dan kita masih melakukan pidato politik di sini. Gerakan rakyat belum menjadi satu kesatuan gerak. Gerakan rakyat belum menemukan muara dari persatuannya. Selagi gerakan rakyat belum menemukan muara persatuannya, selama itu juga gerakan rakyat akan mudah dikalahkan. Selama itu juga undang-undang yang anti rakyat akan terus diproduksi oleh rejim yang ada pada hari ini. Lalu apa sikap kita? Kaum revolusioner, gerakan mahasiswa yang progresif, gerakan buruh progresif, pelajar-pelajar yang aktif dalam berjuang, kaum tani, masyarakat adat, kelompok lingkungan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai menyadari sesadar-sadarnya bahwa kebutuhan utama, kebutuhan mendesak dari gerakan rakyat pada hari ini adalah membangun persatuan nasional. Hanya melalui sebuah persatuan nasional, rakyat akan punya kekuatan. Hanya dengan persatuan nasional, kita bisa menolak kebijakan yang anti rakyat. Hanya dengan persatuan nasional, kita bisa bahkan memaksa elit politik untuk turun dari posisi jabatan. Kekuatan persatuan nasional ini tidak hanya ada di wilayah Jabodetabek, tapi harus ada dari Sabang sampai Merauke. Yakinkan kepada pimpinan-pimpinan organisasinya masing-masing. Tidak bisa lagi kita berjuang sendiri-sendiri. Semakin lama kita tidak bersatu,
semakin menderita rakyat Indonesia ke depan. Harapan perubahan hanya ada di tangan kita, baik itu kaum muda maupun gerakan rakyat yang hingga hari ini konsisten dalam berjuang. Perjuangan dalam membangun persatuan nasional tidak cukup hanya dalam bentuk aliansi, tidak cukup hanya dalam bentuk front, karena sejatinya yang bisa menyatukan dari berbagai macam elemen gerakan rakyat ini adalah sebuah partai politik yang progresif, yang bisa mempersatukan dari berbagai macam sektor gerakan rakyat. Gerakan buruh tidak akan bisa banyak mengintervensi gerakan mahasiswa. Gerakan tani tidak bisa memberikan kepemimpinan kepada kaum buruh. Begitupun sebaliknya. Sehingga alat persatuan, alat perjuangan yang paling efektif dalam membangun persatuan adalah sebuah partai yang progresif, partai yang revolusioner, yang bisa menyatukan gerakan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan rakyat yang lain, gerakan tani, gerakan lingkungan, gerakan masyarakat adat, kaum perempuan, dan kaum muda lain. Hanya dengan cara seperti itu, kombinasi perjuangan parlementer dan ekstra parlementer itu akan memberikan harapan bagi kita. Satu harapan baik bagi kita pada hari ini, satu kabar baik yang kita dengar, bagaimana di Bolivia pada hari ini sebuah partai rakyat, partai menuju sosialis, hari ini memenangkan pemilu secara telak, mampu mengalahkan sebuah partai yang didukung oleh militer atas dasar kudeta militer dalam 11 bulan terakhir. Kabar baik ini harusnya menjadi inspirasi bahwa rakyat juga bisa berkuasa. Rakyat harus ikut bertarung dalam kekuatan politik dengan syarat rakyat harus membangun kekuatannya sendiri. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih semua kawan-kawan yang hadir. Kita pastikan kita sedari awal menyepakati dalam gerakan buruh bersama rakyat, kawan-kawan Komite Revolusi Pendidikan Indonesia, bahwa aksi pada hari ini adalah untuk mengkanter narasi bahwa kita adalah aksi yang suka rusuh. Itu tidak benar. Kita hari ini adalah aksi yang terdidik, terpimpin dan terorganisir. Aksi hari ini kita memang pastikan lebih mengutamakan muatan propaganda, pendidikan politik kepada semua masa aksi. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan bisa duduk dengan tenang. Kawan-kawan dengan sabar mendengarkan berbagai macam orator yang berpidato di atas mobil komando ini. Mungkin ke depan aksi-aksi yang lebih besar dalam model seperti ini bisa kita uji. Seperti yang terjadi di Thailand pada hari ini. Ratusan ribu rakyat bisa berkumpul, bisa mendengarkan orasi dan tekanan politik terhadap pemerintah di sana begitu kuat pada hari ini. Selamat berjuang, hidup buruh, hidup rakyat, hidup kaum muda Indonesia. Terima kasih.